Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel saya Sandra Agustiawan. Nah, sahabat-sahabat semua ya, di masa pandemi yang saat ini belum berakhir ya, masa pandemi Covid yang saat ini belum berakhir, di mana masker merupakan salah satu kebutuhan pokok ya yang kita harus miliki ketika kita akan bepergian, baik di area-area dekat-dekat tempat kita tinggal ataupun di area-area yang di luar, maupun saat kita bekerja ataupun saat kita ke pasar dan lain-lainnya. Nah, untuk itu kali ini saya akan sedikit mereview mengenai masker ya, salah satu masker yang saya gunakan, yang mana masker ini menurut saya itu sedikit lebih nyaman ya dibanding masker yang pernah saya gunakan sebelumnya. Mungkin ada yang lebih nyaman lagi yang menurut sahabat-sahabat semua, tapi untuk masker yang ini yang saya temukan ini salah satu yang nyaman menurut saya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, masker apakah itu? Nah, ini ya. Nah, ini sahabat-sahabat semua ya. Jadi KN95. Nah, ini merupakan salah satu masker yang menurut saya ketika digunakan itu sedikit lebih nyaman dibanding masker-masker yang pernah kita atau yang pernah saya gunakan sebelumnya ya. Nah, KN95 ini sebenarnya ya ini merupakan produk Cina ya, bukan produk kita ya. Jadi bukan produk lokal ya, tapi produk Cina ya. Nah, di sini ada tulisannya ya. Nah, ini ya, ini made in China ya. Nah, ini jadi merupakan salah satu produk Cina. Nah, kalau kita berbicara masalah SNI ya, standar nasional Indonesia. Nah, ini kita tidak tahu ya sesuai dengan standar nasional Indonesia atau tidak ya. Pasti kalau kita lihat di sini ada tulisannya efisiensi filtrasinya itu mencapai 95%, cukup tinggi ya, cukup tinggi efisiensi filtrasinya ya. Jadi penyaringannya itu sampai dengan 95% ya sahabat-sahabat semua ya, cukup tinggi ya, cukup tinggi dan cukup baik juga. Oke, akan kita lihat seperti apakah isinya ataupun modelnya yang ada di dalam kotak ini ya, masker yang ada di dalam kotak ini. Oke, kita buka sama-sama sahabat-sahabat semua ya. Mungkin ini yang udah dibuka ya. Nah, ini sama-sama semua ya. Jadi kemasannya standar-standar saja ya, biasa-biasa saja, KN95 ya, seperti kemasan pada umum, masker pada umumnya ya, kemasan masker pada umumnya. Oke, kita akan buka, kita akan review, kita akan lihat ya seperti apa barang ataupun masker ini. Nah, bentuknya seperti ini sahabat-sahabat semua ya. Jadi bentuknya seperti biasa ya, seperti masker pada umumnya. Untuk yang pertama, kita akan review dulu dari bentuk dan desainnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bentuk dan desainnya itu nyaman ya, nyaman digunakan ya. Kenapa nyaman digunakan? Karena bentuknya itu sesuai dengan bentuk dari hidung ke rahang kita ya. Jadi seperti apa ya? Jadi nyaman menggunakannya ya. Ketika kita gunakan itu terasa nyaman ya. Seperti ini. Contohnya ya akan saya gunakan. Nah, ini besinya ya atau bagian kerasnya ini ada di sini ya, dan ini sudah terbentuk ya, sudah terbentuk, tidak harus kita pelokokkan tapi ini sudah terbentuk ya. Nah, seperti ini. Nah, kita gunakan. Nah, jadi si bentuk masker ini sesuai dengan bentuk rahang kita dari atas hidung ini sampai dengan ke rahang bawah ya, ini sesuai ya teman-teman atau sahabat-sahabat semua. Nah, maka dari itu dia nyaman digunakan ya, nyaman digunakan. Nah, kemudian ini besi ini tidak sakit ya, jadi memang sudah terbentuk dari sananya seperti ini, jadi enak digunakan. Desain dan bentuknya itu sangat nyaman dan ekonomis untuk digunakan ya sahabat-sahabat semua. Nah, kemudian kelebihannya, kelebihan dari masker ini adalah salah satunya yaitu bahannya. Bahan memang cukup lumayan tebal ya,
Kalau kita bandingkan dengan masker-masker sensi pada umumnya itu sepertinya lebih tebal ini bahannya ya, lebih tebal ini ya, dan lebih tertutup ini ya. Nah, namun satu lagi kelebihan dari masker ini yaitu bentuknya teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan masker ini ya, jadi mulut kita itu tidak langsung bertabrakan dengan ujung masker, sehingga aman ya, aman saat digunakan. Karena apa? Karena tidak tertabrak langsung dengan ujung masker, karena bentuknya agak sedikit panjang ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, beda dengan masker pada umumnya. Kalau masker pada umumnya itu bentuknya, nah ketika kita gunakan itu langsung masker menempel ke bagian mulut dan hidung kita. Nah, ini cukup riskan dan sensitif ya ketika ada virus ataupun bakteri yang mencoba masuk ke hidung ataupun mulut kita. Jadi itu ya teman-teman, salah satu keunggulannya yaitu bentuknya yang bentuk bagian dalamnya yang jauh dari mulut dan hidung, sehingga lebih nyaman dan lebih aman saat digunakan, dan bahannya yang sedikit lebih tebal ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita berbicara kekurangan ya. Nah, masalah kekurangannya, kekurangan pada masker ini yaitu kalau menurut saya ya, dari segi presan ini teman-teman ya. Nah, dari segi presan talinya ini ya. Nah, ini menurut saya ketika ngepresnya gagal, maka ini akan cepat putus teman-teman ya. Ini akan mudah putus. Karena apa? Karena presannya terlalu dalam ya. Nah, sehingga ketika kita tarik kuat itu akan ada potensi cepat putus di bagian sini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk kelemahan yang kedua menurut saya, nah ini ya, nah variasi ini ya, variasi presannya ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini tidak terlalu berfungsi ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, ini malah berpotensi akan menyebabkan masker ini gampang dimasuki virus ya. Virus karena apa? Karena ini bolong-bolong ya. Ketika ada yang gagal, maka ini akan bolong-bolong ya, variasi-variasi ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat dekat dengan mulut kita ya. Nah, ketika ada virus masuk, nah ini akan lebih gampang dia masuknya. Karena apa? Karena terlalu banyak variasi ataupun bolong-bolongnya ya. Bisa dilihat ya, sahabat-sahabat semua ya. Nah, ini menurut saya salah satu kelemahannya ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Nah, ya terlihat ya, tampak sinar ya. Artinya apa? Artinya ini tembus ya. Ketika ada virus ataupun bakteri ataupun kotoran masuk, itu bisa masuk, masih tetap bisa masuk karena adanya variasi ini ya. Nah, ini menurut saya salah satu kelemahan juga yang ada pada masker ini ya, gitu teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah bahas kelemahan, kemudian kelebihannya, bentuk dan desainnya. Nah, terakhir kita akan bahas juga apakah masker ini bisa digunakan beberapa kali ya, tidak hanya sekali pakai saja. Apakah bisa kita gunakan 2 kali atau 3 kali ya, kembali lagi sahabat-sahabat semua ya. Jadi tergantung pemakaian kita ya. Apabila ini kita pakai selama hampir seharian ya, saya rasa ya hanya 1 kali pakai saja ya. Karena apa? Karena mungkin sudah terkontaminasi. Apalagi kita saat menggunakan ini kita banyak berbicara, berinteraksi dengan orang lain ya. Saya rasa alangkah baiknya dipakainya itu sehari 1 kali ya. Tapi jika kita jarang gunakan, artinya apa? Ketika kita sehari itu kita hanya gunakan 2 jam atau 3 jam saja ya, saya rasa masih aman-aman saja, bisa digunakan lagi keesokan harinya ya, dengan catatan ya kondisinya bagian dalamnya masih bersih ya, bagian luarnya juga masih bersih, tidak terlalu terkontaminasi dengan debu ataupun kotoran. Dan satu lagi ya, jangan sampai bagian dalamnya ini bau ya, karena itu kalau misalkan bau ya otomatis berarti bakterinya banyak di dalamnya ya. Nah, satu lagi saran saya, ketika ingin memaksimalkan penggunaan masker ini ya, mau dipakai 2 kali atau 3 kali, sebaiknya setelah menggunakan pastikan jemur di bawah sinar matahari ya. Agar apa? Agar kuman-kuman yang bersarang di sini itu akan mati teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan masker KN95 ini, nah ini rekomendasi untuk digunakan ya, bisa digunakan dengan catatan satu, mungkin teman-teman bisa menambahkan tisu ataupun
apa ya, bahan apa, tisu lah ya yang aman ya di bagian dalamnya. Agar apa? Agar bagian variasi ini tertutup ya teman-teman ya, jangan sampai terbuka, karena apabila terbuka ya sama saja bohong kita menggunakan masker ya, otomatis virus dan kotorannya akan masuk juga ke dalam, seperti itu ya. Nah, untuk desainnya tidak diragukan lagi ya, desainnya sangat menarik, sangat bagus dan sangat nyaman untuk digunakan. Dan pesan saya hati-hati menggunakan talinya karena ini sangat rawan dan gampang sekali putus. Oke, nah mungkin itu saja teman-teman ya, review kita tentang masker KN95 ini ya, KN95. Nah, jika teman-teman ingin coba, tidak ada salahnya ya order di Shopee ataupun di Tokopedia dan tempat-tempat lainnya, itu sangat banyak sekali dan harganya sangat terjangkau. Oke, nah untuk penggunaan nyaman digunakan ya. Nah, untuk itu silakan yang ingin coba order masing-masing ya, dan coba sendiri-sendiri ya, rasakan nyaman atau tidaknya, karena setiap orang itu memiliki tingkat kenyamanan yang beda-beda. Jadi apabila Anda merasa nyaman, maka silakan gunakan, dan jika tidak nyaman, maka silakan cari yang menurut Anda nyaman. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Yang belum subscribe channel ini, silakan dibantu subscribe ya. Yang suka dan ingin berkomentar, silakan berkomentar pada kolom yang disediakan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.